Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ibu Maya Ike Biantari, pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Ini adalah kontak person yang bisa kalian hubungi jika ada yang perlu kalian sampaikan kepada saya atau ada yang perlu ditanyakan terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya ucapkan selamat kepada kalian atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah dan diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosobo. Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri, karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai seorang pelajar dapat diwujudkan dengan menunjukkan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, termasuk kegiatan pembelajaran. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, saya akan menyampaikan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan atau selama 2 semester. Meskipun saat ini masih dalam masa pandemi yang menyebabkan kita harus belajar secara virtual, tanpa tatap muka, pembelajaran jarak jauh, menggunakan daring, dan memanfaatkan media teknologi, saya harap kalian tetap menanamkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan menanamkan karakter-karakter yang baik, meskipun tidak selalu diawasi oleh gurunya. Materi-materi yang akan kita pelajari bersama, yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kalian cermati, di dalam buku paket PPKN PDF ada 7 materi yang harusnya kita pelajari. Tetapi, karena masa pandemi, maka hanya 4 materi yang akan kita pelajari secara daring atau virtual. Setelah saya sampaikan tentang materi yang akan kita pelajari bersama selama 1 tahun ke depan, selanjutnya akan saya sampaikan tentang ketentuan pembelajaran PPKN bersama dengan saya. Yang pertama adalah KKM. KKM untuk mata pelajaran PPKN, baik pengetahuan maupun keterampilan, baik tugas maupun penilaian harian adalah 75. Maka saya harap kalian bisa mendapatkan nilai di atas 75. Yang kedua, kalian diwajibkan untuk membeli buku tulis PPKN yang akan digunakan untuk mencatat catatan-catatan penting yang harus kalian ingat ataupun untuk mengerjakan tugas yang saya berikan.
Bukunya digabung menjadi satu ya. Yang ketiga, kalian harus mendownload buku paket PPKN yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Untuk perhatian, Google Classroom kalian harus menggunakan nama lengkap sesuai yang tercantum dalam presensi. Saya tidak akan menilai apabila nama tersebut tidak ada di dalam presensi. Jadi, semuanya harus menggunakan nama asli yang lengkap ya. Kalian diwajibkan untuk melakukan presensi online setiap jadwal pelajaran PPKN melalui media belajar yang disediakan. Biasanya, saya menyampaikan materi menggunakan YouTube, maka kalian harus absen secara online melalui YouTube. Dan yang terakhir, pengumpulan tugas sesuai ketentuan. Jika diminta menggunakan tabel, maka menggunakan tabel. Jika diminta untuk urut, maka harus urut. Sesuai ketentuan ya. Apabila terlambat atau tidak mengumpulkan, maka akan diberi poin. Poinnya berupa pengurangan nilai. Paham ya yang saya sampaikan? Ini saya akan jelaskan tentang penilaian yang akan kalian dapatkan sebagai haknya kalian setelah melakukan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar, membaca materi, presensi, dan mengerjakan tugas. Penilaian untuk mata pelajaran PPKN dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan yang akan diambil melalui penilaian tugas dan penilaian harian. Penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan, akan diambil melalui tanya jawab di YouTube sekaligus sebagai absen pada setiap pertemuan pembelajaran PPKN. Jadi, setiap harinya kalian akan mendapatkan nilai yang diakumulasi atau dikumpulkan menjadi nilai akhir. Untuk teknis tanya jawab di YouTube, dilakukan dengan memberikan komentar setelah menyimak materi. Pertanyaan maupun jawaban harus sesuai dengan materi yang disampaikan pada video tersebut. Misalnya seperti ini. Menyebutkan nama, kelas, nomor absen, izin bertanya atau izin menjawab pertanyaan, silahkan. Paham ya? Nanti akan diberikan contohnya. Ini adalah pertemuan pertama kita secara virtual. Meskipun saya belum menyampaikan materi apapun kepada kalian, tetapi kalian sudah mendapatkan tugas. Untuk pertemuan pertama ini, supaya saya lebih kenal dengan kalian, kalian juga perlu memperkenalkan diri kepada saya. Tugasnya adalah membuat video perkenalan dengan menggunakan seragam identitas lama kalian. Ketentuannya berisi, kalian harus menyebutkan nama kalian, kelas kalian, dan asal sekolah kalian, dari SMP mana atau dari MTS mana. Dalam video perkenalan kalian, kalian harus menjelaskan peran serta yang sudah kalian lakukan sebagai generasi harapan bangsa yang mencerminkan penerapan nilai Pancasila. Di dalam video perkenalan kalian juga harus menjelaskan cita-cita kalian dalam upaya membangun negara sesuai dengan potensi dan kemampuan kalian masing-masing. Video perkenalan yang kalian buat harus diupload ke Instagram, bukan di Instastory, tapi feed Instagram, dengan hashtag Generasi Harapan Bangsa dan
kelas berapa, SMA Negeri 2 Wonosobo. Sampai di sini bisa dipahami ya tugasnya apa? Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.